puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada saat ini kita masih bisa melakukan salat berjamaah subuh, dan kita tunjukkan juga sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW yang mana nanti kita harapkan syafaatnya pada yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang sebenarnya tidak jauh juga dari puasa. Karena ini adalah momennya bulan puasa, maka materi banyak yang disampaikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan puasa. Kita tahu bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal atau wafat, bahwa kita sudah diberi wasiat. Di wasiatnya ada dua, yaitu bahwa kita tidak akan tersesat dan kita tidak sepanjang kita berpegang teguh pada dua perkara, yaitu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah. As-Sunnah di sini bukan berarti sunnah fikih, tapi sunnah semua perbuatan Nabi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya juga kita dalam melakukan puasa, kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi, apa yang dicontohkan oleh Nabi, yaitu dalam kita melakukan puasa kita harus mengikuti Quran dan Sunnah. Yang dimaksud sunnah di sini adalah pertama, sunnah itu pengertiannya ada perbuatan Nabi, ada perkataan Nabi, ada yang didiamkan Nabi, ada yang dicita secara Nabi, itu juga namanya as-sunnah. Jadi as-sunnah adalah contoh Nabi. Makanya dalam kita beribadah harus mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita hadapkan pada perkara puasa. Bagaimana dulu Nabi melakukan ibadah puasa. Jadi ada hal-hal yang harus kita ikuti sesuai dengan contoh Nabi, yaitu hubungan dengan puasa. Bahwa Nabi Muhammad SAW dulu ketika melakukan puasa selalu mengakhirkan sahur. Jadi disunahkan bagi orang yang hendak berpuasa untuk makan sahur. Jadi selain mengakhirkan, juga kita disunahkan untuk makan sahur. Jadi makan sahur itu bukan terus walaupun kita kuat terus nggak bisa sahur, tapi sebetulnya sahur itu adalah ada berkahnya di situ. Di dalam hadis juga disebutkan di sini, Al-Qurtubi mengatakan bahwa makan sahur merupakan tanda bahwa agama Islam selalu mendatangkan kemudahan dan tidak mempersulit. Kemudian hadisnya mengatakan begini, barang siapa ingin berpuasa maka hendaklah dia bersahur. Jadi sahur itu bukan karena kita sudah mungkin kuat lapar kemudian kita akan puasa dan tidak sahur, itu sebetulnya tidak mengikuti contoh. Jadi Nabi kita SAW memerintahkan demikian karena di dalam sahur terdapat berkah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu di dalam hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, makan sahurlah karena sungguhnya pada sahur itu terdapat berkah. Karena dengan makan sahur akan semakin kuat melaksanakan puasa. Itu juga dampak dari sahur. Jadi sahur itu bukan semata-mata hanya biar kita ini tidak lapar, tapi di dalam sahur itu ada keberkahan. Makan sahur juga bukan pembeda antara puasa kaum muslimin dengan puasa Yahudi Nasrani. Jadi dulu kaum Yahudi, kaum Nasrani dulu juga sudah diwajibkan juga puasa. Jadi sebagaimana di dalam Quran 183 Al-Baqarah juga disebutkan bahwa puasa itu bukan hanya sekarang. Puasa itu juga umat-umat dahulu pun sudah diwajibkan untuk melakukan puasa. Dalam hadis Nabi dari Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW
perbedaan antara puasa kita umat Islam dan puasa ahlul kitab. Ahlul kitab itu mulai dari Taurat, Zabur itu disebut ahli kitab atau Yahudi, Nasrani. Terletak pada makan sahur. Jadi perbedaannya itu ada terletak pada makan sahur. Atau Basti mengatakan perbedaan makan sahur kaum muslimin dengan ahlul kitab adalah Allah Ta'ala membolehkan pada umat Islam untuk makan sahur hingga subuh, yang sebelumnya hari ini dilarang pula di awal-awal Islam. Jadi bagi ahli kitab dan di masa awal Islam, jika telah tertidur ketika bangun tidak diperkenankan lagi untuk makan sahur waktu pertama. Perbedaan puasa umat Islam saat ini yang menyelisih ahli kitab patut disyukuri karena sungguh ini adalah suatu. Jadi makan sahur itu kalau jalan hadis di sini sampai dengan subuh. Kalau kita kan yang sudah di dalam benak kita ini selama ini bahwa sahur itu diakhiri sampai dengan imsak. Padahal selain imsak itu kan hanya berarti menahan. Ya, jadi sebetulnya ketika misalnya kita imsak pas ada imsak kemudian kita masih sahur silakan saja teruskan sebelum nanti subuh, karena sebetulnya waktu yang diatur di dalam Quran pun sampai dengan fajar shadiq. Jadi kalau puasa itu mulai dari fajar shadiq sampai dengan maghrib atau terbenam matahari. Jadi maksudnya walaupun kita sampai imsak berhenti, tapi maksudnya kita jangan sampai punya pendapat bahwa imsak itu adalah terakhir kita melakukan sahur. Walaupun kita sampai imsak sudah berhenti. Dalam hadis Nabi lagi disebutkan sahur adalah makanan yang penuh berkah. Oleh karena itu jangan kalian meninggalkannya sekalipun hanya dengan minum setetuk air. Walaupun hanya setetuk air pun kita dianjurkan, kita dicontohkan oleh Nabi bahwa kita harus melakukan sahur walaupun hanya setetuk air. Karena sebenarnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Jadi kita makan sahur saja itu malaikat saja bersolawat, jadi mendoakan kita. Karena dalam sahur yang tadi disebutkan bahwa sahur itu ada berkah. Bisa saja nanti dengan kita sahur badan kita tetap segar, kita akan kuat sampai sore dan sebagainya. Disunahkan untuk mengakhirkan waktu sahur hingga menjelang fajar. Jadi tadi akhirnya pun bahwa sahur itu disunahkan kalau dilakukan kita kebiasaan kita kan sekali-kali agak jauh-jauh dari subuh, tapi kalau Nabi mencontohkan malah mendekati subuh. Di sini diterangkan dalam hadis Nabi dari Anas dari Zaid bin Sabit, yang berkata, kami pernah makan sahur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami pun berdiri untuk menunaikan sholat. Kemudian Anas bertanya pada Zaid, berapa lama jarak antara adzan subuh dan sahur kalian? Zaid menjawab, sekitar membaca 50 ayat. Kita tidak tahu ayatnya itu panjang apa pendek, tapi itu adalah batasnya ada 10 menit. Kira-kira dalam ayat Bukhari dikatakan sekitar membaca 50 atau 60. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan juga maksud sekitar membaca 5 ayat artinya waktu makan sahur tersebut tidak terlalu lama dan tidak pula terlalu cepat. Ini yang dianjurkan kita. Kemudian di sini juga ada pertanyaan, bolehkah makan sahur setelah waktu imsak atau 10 menit sebelum adzan subuh? Nah, sini disebutkan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas pernah menjabat sebagai ketua Lajnah Jamiah Komisi Fatwa Saudi Arabia. Ini menceritakan dulu kenapa sehingga ada perbedaan antara kita dengan mereka bahwa setelah imsak tidak boleh lagi sahur. Di sini disebutkan waktu imsak itu adalah waktu menahan diri dari makan dan minum. Jadi 15 menit sebelum adzan subuh, apa
ini dasar dari masyarakat Islam. Ini disebut, saya tidak mengetahui adanya dalil tentang penetapan waktu imsak 15 menit sebelum adzan subuh. Bahkan yang sesuai dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah atau imsak, yaitu menahan diri dari makan dan minum, adalah mulai terbitnya fajar. Jadi kalau di dalam Al-Quran berhenti makan minum itu dibatasi sampai terbit fajar. Di dasarnya adalah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Jadi kalau kita mendasari pada Al-Quran bahwa terakhir sahur adalah sholat subuh atau fajar atau fajar sotik, jadi bukan imsak. Tapi walaupun nanti Bapak Ibu sahur sampai imsak juga tidak apa-apa. Tapi misalkan imsak baru bangun kemudian sahur juga tidak apa-apa, karena yang membatasi adalah sholat subuh atau terbitnya fajar. Di sini disebut hingga terang bagimu benang putih dari benang merah, dari benang putih dari benang hitam. Jadi kalau dulu itu, karena dulu itu tidak ada lampu seterang ini, dulu tuh kalau di Timur Tengah atau di Arab Saudi sana, jadi kalau ingin mengetahui sudah fajar apa belum, jadi melihat benang ini. Jadi benang untuk bisa membedakan antara benang hitam dengan putih. Kalau sudah bisa membedakan benang hitam dengan putih, maka itu sudah fajar. Jadi itu dasarnya kita selesai melakukan sahur. Jadi kalau misalkan sudah di sini bagi imsak, kemudian Bapak Ibu belum sahur, silakan sahur dulu, tapi jangan sampai nanti sampai subuh. Itu batasnya ada sampai subuh. Kemudian juga yang dicontohkan oleh Nabi adalah menyegerakan berbuka. Jadi buka itu lebih baik cepat. Begitu adzan maghrib langsung buka. Jangan nanti menunggu setelah maghrib. Karena di sini Rasulullah bersabda, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi berbuka cepat itu juga udah contoh Nabi. Jadi jangan sampai nanti kita itu ada yang bilang, oh belum apa-apa sudah nyiapin, terus nanti begitu ada langsung minum. Nah, itu sebetulnya juga bagus juga, karena maksudnya adalah menyegerakan. Hadis lain juga menyebutkan, umatku akan senantiasa berada di atas sunnahku selama tidak menunggu munculnya bintang untuk berbuka puasa. Jadi jangan sampai malam, sampai bintang-bintang terbit pun belum berbuka. Padahal itu tidak dianjurkan oleh Nabi dan tidak dicontoh oleh Nabi. Dan inilah yang ditiru oleh Rafidah atau mereka menuju Yahudi Nasrani dalam berbuka puasa. Jadi kalau dulu orang Yahudi Nasrani kalau berbuka sampai menunggu bintang-bintang kelihatan. Jadi sudah malam. Mereka berbuka ketika munculnya bintang. Semoga Allah melindungi kita dan dari kesehatan kita. Kemudian ada juga contoh dan akhlak dari suri dan kita SAW dalam hadis yang mencontohkan tentang bagaimana Rasulullah melakukan berbuka puasa. Di sini Rasulullah SAW biasanya berbuka dengan kurma basah. Itu juga sunnah. Kita berbuka dengan kurma itu sebenarnya sunnah. Ya kalau misalkan tidak ada ya seadanya. Cuma kalau kita ingin mencontoh Nabi bahwa dulu Nabi sering berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka beliau berbuka dengan kurma kering. Tamar itu juga kurma tapi kering. Kalau rotok itu kurma tapi basah. Dan jika tidak ada yang demikian, beliau berbuka dengan satu air. Karena Nabi dulu tidak seperti kita mungkin segala sesuatu ada. Nabi pun dulu misalkan mau puasa pagi-pagi tanya istrinya punya makanan apa, tidak. Tidak ada makanan, puasa langsung. Karena kondisi Nabi itu juga tidak kaya. Jadi ini hanya satu air pun juga boleh, karena di situ ada berkah. Baik itu
Walaupun kalau orang mukmin zaman dulu yang rata-rata penduduknya Nabi adalah orang miskin, itu biasa saja berbuka itu hanya air. Nggak ada makanan seperti kita ini yang serba ada semua. Dulu adalah orang Islam itu rata-rata penduduknya adalah orang-orang miskin yang secara materi tidak banyak mempunyai materi. Jadi banyak orang miskin. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan.